Yo, apa kabar gengs? Hari ini kita bahas drama hukum panas. 3 hakim PN Surabaya ketangkep basah lagi korupsi. Gila kan? Kayaknya ada yang lupa kalau hukum itu harusnya adil, bukan mata duitan. Mungkin kalian mikir, Bang Ufik, hakim kan harusnya orang baik. Betul banget. Tapi kayak profesi lain ada aja oknum nakal. Nah, hakim-hakim ini bukannya menegakkan hukum, malah mikirin kantong sendiri. Enggak keren banget deh. Tapi, sebelum kita judge duluan, kita bongkar kasus ini. Kayak pengacara, tapi lebih seru. Kita cari tahu apa maksudnya, apa yang terjadi sama kasus yang mereka tangani, dan gimana cara benerin kekacauan ini. So, siapin cemilan, dan siap-siap buat drama hukum ala Indonesia. Bakal seru abis. Oke, gengs, serius bentar. Suap, apalagi kalau yang terlibat hakim, itu parah banget. Itu kayak pengkhianatan kepercayaan tingkat dewa loh. Bayangin deh, kalian ke pengadilan berharap diperlakukan adil. Ternyata hakimnya udah disuap. Enggak banget kan? Di Indonesia, hakim yang terbukti menerima suap dipidana. Berdasarkan pasal suap dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hukuman penjara, denda, dan tiket gratis ke negeri rasa malu. Coba pikirin gengs. Hakim itu harusnya penjaga keadilan, pelindung kebenaran. Kalau mereka malah jadi penjahat, sistem hukum kita bisa hancur. Kayak fondasi hukum kita runtuh gitu. Tapi tenang, kita bakal bahas gimana Indonesia melawan korupsi ini, dan langkah apa aja yang diambil buat menjaga keadilan tetap tegak. Nah, sekarang pertanyaan penting. Kalau hakim ketangkep basah korupsi, gimana nasib kasus yang udah mereka putusin? Apakah putusan itu jadi batal? Nah, teman-teman, jawabannya rumit. Di hukum Indonesia, enggak segampang bilang, hakim jahat, putusan batal. Kita butuh bukti kuat kalau suap itu beneran memengaruhi keputusan hakim di kasus itu. Kayak kita mau ngeles enggak ngambil kue terakhir, padahal mulut belepotan remah-remah. Tapi tenang, pada dasarnya, setiap putusan pengadilan harus dianggap benar atau dikenal dengan asas res judicata pro veritate habetur. Artinya, putusan hakim itu harus dianggap benar dan tidak bisa dipersalahkan, sebelum ada pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Dalam perkara pidana, jika hakim terbukti menerima suap sehingga memengaruhi putusannya, maka para pihak dalam perkara pidana dapat mengajukan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Anggap aja kayak replay di pertandingan, tapi bukan ngulangin momen, tapi ngegugat hakim korup. Jadi, meskipun nggak otomatis, ada cara buat ngelawan putusan yang nggak adil. Dan percayalah, kita bakal bahas solusi hukumnya selanjutnya. Keadilan dilayani dingin. Memutarbalikkan keputusan curang. Kalian pasti bertanya-tanya, gimana caranya ngebatalin putusan hakim korup? Tenang aja, karena sistem hukum Indonesia siap pasang badan, semoga aja. Pertama, kita punya hak banding. Kalau kalian curiga ada permainan kotor di kasus kalian, kalian bisa ajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Mereka bakal tinjau ulang putusan dan pertimbangkan bukti suapnya. Kayak kesempatan kedua buat dapetin keadilan. Dan kalau itu nggak berhasil, kasasi dapat diajukan terhadap putusan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, misalnya banding, ataupun putusan bebas dan lepas dari pengadilan negeri. Selanjutnya kita bisa ajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nah, ini senjata pamungkasnya. Peninjauan kembali dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas dan lepas. Mereka bisa ngebatalin putusan sebelumnya kalau nemuin kesalahan fatal, kayak ya gitu deh. Hakimnya disuap. Ingat gengs, memperjuangkan keadilan butuh waktu dan usaha. Tapi dengan alat hukum yang tepat dan sedikit tekat, kita bisa memperbaiki kesalahan dan memastikan bahwa meskipun hakimnya bobrok, keadilan tetap tegak. Menegakkan keadilan, lebih dari sekedar slogan. Nah, itu dia gengs. Kita udah menjelajahi dunia suap-menyuap di dunia hukum, dari keterkejutan awal sampai konsekuensi yang mungkin terjadi. Ini masalah serius yang ngehantam jantung sistem hukum kita. Tapi ingat, guys, ini bukan akhir dari segalanya. Indonesia punya hukum buat memerangi korupsi dan mekanisme untuk melawan keputusan yang nggak adil. Ini pertempuran yang terus berlangsung, tapi kita harus berjuang buat menjaga integritas sistem hukum kita. Ingat, keadilan bukan cuma kata-kata, tapi hak. Dan itu tugas kita semua untuk tetap waspada, bersuara melawan korupsi, dan menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang berkuasa. Bersama-sama, kita bisa memastikan keadilan selalu menang.
Saksikan terus petualangan hukum lainnya, hanya di sinilah. Tetaplah nyata, dan tetaplah adil.